Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Gerangan apa nikmat tersebut? Yakni nikmat karunia Allah berupa nafas. Ketahuilah bahwasannya Allah memberikan kita ada jasmani dan ada rohani. Mustahil jasmani ini akan bisa melakukan aktivitas mata melihat, telinga mendengar, lisan berucap, akal berpikir, tangan bergerak, kaki melangkah kalau tidak adanya ruh. Dengan demikian bahwasannya ketahuilah ruh yang Allah amanahkan, berikan, anugerahkan pada kita, ruh tersebut masuk ke seluruh tubuh kita dan rongga-rongga tubuh kita. Itulah yang disebut dengan nyawa. Ruh pada diri kita, pada tubuh kita, saat keluar masuk, saat turun naik, itulah yang disebut nafas. Lalu gerangan apa nafas itu? Nafas itu sir, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-insanu sir wa ana sirruhu. Insan, manusia yang Allah berikan ruh, nyawa, nafas, ini merupakan perlambang rahasia Allah. Manusia adalah rahasiaku, akulah rahasianya. Dengan demikian, disadari atau tidak, karunia besar nafas ini merupakan karunia. Kalau kita renungkan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada pada dirimu apa kau tidak lihat, kau tidak perhatikan? Naik turunnya nafas, dengannya kita bisa hidup. Naik turunnya nafas, kita tarik lagi, kita keluarkan lagi, kita tarik lagi, kita hembuskan lagi. Karenanya orang yang meninggal dunia, pisah ruh dari jasadnya, disebutlah menghembuskan nafas yang terakhir. Sadari bahwasannya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Bahkan di dalam surah Qaf ayat yang ke-16, Allah dalam sebuah firman-Nya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah lebih dekat dari urat nadi yang ada di lehermu. Sama-sama akrab di telinga kita dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambamu wahai Muhammad bertanya tentang aku, bertanya tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ingin merasakan rasa kita kedekatan dengan Allah, ruh ini saat ditiupkan masuk, saat kita berada dalam kandungan 4 bulan dalam kandungan rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa ta'ala bukankah saat meniupkan ruh itu, alastu birabbikum, wahai ruh, apakah kau mengakui aku ini Rabb Tuhanmu? Ruh menjawab, ruh kita semua, ruh semua
manusia. Menjawab saat ruh ditiupkan dalam kandungan usia 4 bulan. Ruh menjawab saat ditanya, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Iya, aku mengakui, bersaksi, kau adalah Tuhanku, kau Tuhan kami. Rasakan, sudahkah kita merenungkan kesaksian kita? Nih, napas miliaran, triliunan, kalau sudah menghembuskan napas terakhir, tak ada yang memproduksi napas. Kalau sudah saatnya, idza jaa ajalum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, waktunya menghembuskan napas yang terakhir, tak akan mundur maju walau sesaat. Sadarkah saat ini jantung yang masih berdetak, saat ini mata yang masih melihat adalah basar dari Allah Subhanahu wa taala, telinga yang masih mendengar sama dari Allah Subhanahu wa taala, lisan yang masih bertutur kata merupakan kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpikir, mendapatkan ilmu, ini adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berkehendak, punya keinginan-keinginan, ini kudrat, iradat Allah Subhanahu wa taala, dan kita hidup saat ini adalah hayatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ingin bukti bahwasannya nafas kita nikmat besar yang sering kita abaikan, ketahuilah bahwasannya ketika kita tidur, an-naum akhutul maut, tidur saudara kembarnya kematian. Saat kita tidur, berfungsikah mata kita, telinga kita, lisan kita? Paling hanya bisa mengigau yang tidak jelas. Berfungsikah otak kita saat tidur? Punyakah keinginan-keinginan saat tidur? Apa pertanyaannya yang masih berfungsi sempurna kala itu? Dialah nafas kita yang kita tarik, keluarkan dari hidung kita. Buktinya bahwasannya al-maut merupakan saudara kembar daripada tidur. Tidur, an-naum akhutul maut. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa yang dibaca usai bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana, alhamdulillah kau hidupkan kembali, masih napas. Ba'dama amatana, setelah kau matikan berfungsi lagi tuh mata, otak berfungsi lagi, telinga bisa dengar lagi, lisan bisa bertutur kata lagi, bisa meneguk air lagi, bisa makan lagi, bisa beraktivitas lagi, bisa sekolah lagi, bisa dagang lagi, bisa kerja lagi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada pada dirimu tidak kau lihat, kau renungkan, kau pikirkan. Ya Allah, karenanya selagi hayat di kandung badan, jadikan napas yang masih Allah berikan, ruh yang masih lekat dalam tubuh ini, tubuh ilallah taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Saat Allah ruh ditiupkan, kita bersaksi Allah Tuhan kita,
idealnya, layaknya saat ruh kita pisah dari jasad menghembuskan nafas yang terakhir, kembalinya pun kepada Allah. Artinya sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah senantiasa bersama kita. Kalau kita sadari nikmat besar berupa nafas, maka senantiasa kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kita akan fungsikan lisan ini, mata ini, telinga ini, jiwa raga kita persembahkan. Kul, katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hakikatnya kita adalah nol, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa yang bisa kita sombongkan? Ilmu kita dikutik sedikit saja, dikeluarkan napas, bego kita, bodoh kita. Apa yang bisa kita sombongkan? Tampan kita habis saat napas sudah keluar. Apa yang bisa kita sombongkan? Kekayaan kita, harta benda, popularitas kita, jabatan kita. Kita hakikatnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya, melainkan diberdayakan oleh Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya karena ada nafas masih bersemayam dalam tubuh. Ingat, yang memberi nafas adalah Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan? Bukan hanya jam, bukan hanya menit, setiap detik Allah berikan karunia-Nya berupa hembusan napas yang patut kita syukuri, dan kita pautkan diri kita, hati kita untuk zikrullah, nantiasa hati terpaut pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga 29 Zulhijjah jelang daripada tahun baru Muharram 1446 Hijriah, kita evaluasi diri. Kita masih diberi waktu, dengan harapan kalau kita sadar sesadar-sadarnya sebelum menghembuskan napas terakhir, kita kembali fafirru ilallah, bersegera kembali kepada Allah. Tidak tahu kita usai Jumatan inikah, nanti malam, esok, lusa, apabila Allah perintahkan Israel datang, malaikat memisahkan roh dari jasad kita. Harapan kita sudah Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah terima taubat kita, akhir hayat kita pun husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.